Kami ucapkan selamat datang kembali di acara Silaturahmi Nasional Indonesian Islamic Business Forum 2021 yang ke-12 dengan mengambil tema Mengambil Tanggung Jawab di Era Pandemi. Sebelum memulai acara pada hari ini, marilah kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Puji syukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan pada hari ini sehingga kita masih merasakan nikmat sehat dan bertemu kembali di acara Indonesian Islamic Business Forum tahun 2021. Tanpa adanya sponsor, acara ini tidak akan berlangsung dengan sempurna. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada Make It Digital Marketing Agency, Pada Rauna Pride, Saka Boarding School, VCO Klepet, Gambar Rumah Online, Cup Sablon Jogja, Bintang Kembar, CV Global Madani Karya, Jalu Jamur Lunas Snack, Tas Promosi Jogja. dan juga Cawang AC Pro. Beri tepuk tangan untuk sponsor kita pada kesempatan kali ini. Nah, ada acara apa sih hari ini? Hari ini akan ada dua acara inti. Yang pertama yaitu ada Spektra Business Mastery sesi kedua. Dan selanjutnya juga akan ada National Discussion. Untuk acara yang pertama yaitu Spektra Business Mastery akan dibawakan oleh Mas Kiki Mangrove sebagai pemandunya. Udah kangen belum sama Mas Kiki Mangrove-nya? Pasti udah lah Pasti ya, udah kemarin ya. seru banget ini pada dengerinnya. Oke, tidak lama lagi Marilah langsung saja kita sambut Mas Kiki Mangrove. Berikan Beri tepuk tangan yang meriah kepada Mas Kiki Mangrove. Cek, cash. Kalau di IBF ngeceknya harus cash ya, cash. Berarti free cashnya banyak. Saya doain teman-teman semua free cashnya miliaran. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam saya doain masuk surga. Bisnisnya berkah dunia dan akhirat. Keluarganya sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pintunya mungkin bisa ditutup aja, Pak Un. Biar hikmat. Oke, kemarin Pak Epi udah menyampaikan beberapa pemaparan ya, 2 jam, tapi isinya daging semua, fundamental semua. Kalau saya catat beberapa juga isinya fundamental. Kalau di IBF itu kita jarang diajarin how to ya, tapi lebih ke fundamental. Nah, sebelum kita mulai, saya pengen kita berbagi semangat dulu ya. Nah, coba sambil duduk aja, nggak usah berdiri. Pengusaha biasanya nggak suka disuruh-suruh. Nah, coba teman sampingnya dipegang pundaknya. Nah, oke. Oke ya. Kan energi positif itu nular, ya. Nah, coba tularin energi sepositif mungkin ke teman di sampingnya. Terus ikuti ya kalimat saya. Sahabatku, saya doakan kamu jadi pebisnis kelas dunia yang bertakwa. Semangat hari ini kita menerima ilmu dari Pak Happy, semoga menjadi ilmu yang barokah dunia akhirat.
Semangat. Nah, sekarang gantian sampingnya. Oke. Sudah siap? Oke. Sahabatku, terima kasih. Aku akan menjadi pengusaha kelas dunia yang bertakwa. Insya Allah kita sukses bareng ya. Beruntung dunia dan akhirat. Amin. Semangat. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke, kalau kemarin yang diajarin Pak Happy itu perasaan mempengaruhi pikiran, pikiran mempengaruhi ucapan, ucapan mempengaruhi tindakan, tindakan mempengaruhi hasil. Hasil itu bisa disebut juga nasib, ya. Jadi dari pikiran mempengaruhi, dari perasaan mempengaruhi pikiran, pikiran mempengaruhi ucapan, ucapan mempengaruhi tindakan, tindakan mempengaruhi nasib. Jadi kalau teman-teman nih mau merubah nasib, yang dirubah pertama kali apanya? Mindsetnya ya, yang dirubah pertama kali mindsetnya. Nah, mindset itu dipengaruhi oleh knowledge, ya kemarin ya, atau ilmu. Maka kemarin itu Pak Epi menyampaikan knowledge is power. Knowledge is? Knowledge is? Oke, jadi kalau guru saya sampaikan kepada saya waktu saya tahun 2016 bangkrut dengan hutang 35 miliar, itu waktu saya curhat itu, kalau guru saya bilang, kalau kamu pusing menghadapi sebuah masalah, berarti kamu kurang ilmu. Nah, ilmu itu knowledge itu tadi, ya. Itu teringat banget sampai hari ini, pada saat saya menghadapi hutang 35 miliar, ngerasanya pusing, ya, makan nggak enak, tidur nggak nyenyak, ya, ketemu orang takut, ya, itu tandanya kurang ilmu. Nah, nih teman-teman ini beruntung sekali Allah hadirkan di sini untuk kita belajar bersama-sama mengupgrade ilmu. Nah, Pak Epi udah siap belum? Sudah ya? Oke, Pak Epi sudah siap. Kita langsung sambut aja beliau untuk hadir di panggung. Siapkan ya vibrasi yang positif. Kita menerima ilmu dengan perasaan yang positif, dengan perasaan yang bahagia. Tolong bibirnya ditarik ke kanan dan ke kiri, kita tersenyum menerima ilmu ini ya. Coba senyum dong teman-teman. Nah, oke. Kita kata-kata saya siap menerima ilmu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita panggil bersama guru kita, presiden kita, pahlawan kita, Pak Happy Trenggono. Monggo Pak Happy. Teman-teman semua, ini Pak Happy sudah hadir di depan. Semoga waktunya cukup ya Pak Happy. Insya Allah. Kemarin harusnya 5 super skill itu selesai, baru sampai knowledge is power Pak. Iya. Baru halaman pertama, jadi tidak perlu berpanjang lebar, langsung aja Pak Happy transfer ilmu ke kita Pak. Ya, Insya Allah. sehingga kita jadi pebisnis kelas dunia yang bertakwa. Amin. Monggo silakan Pak Happy, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Beli Indonesia. Bela Indonesia. Terima kasih semuanya. Senang saya di Jogja, hostnya sopan sekali ya.
Saya kemarin disuruh pakai backup namanya itu malam-malam. Lupa, dari situ mau lompat, wah susah nggak bisa. Kebiasaan Bu, bawaan dari bayi. Ya. Jadi ini materi ini sebetulnya materi yang kalau boleh saya memikirkannya itu mungkin materi yang saya paling lama memikirkannya. Gitu. Idealnya saya bawakan ini seharian penuh, idealnya. Itu pun gini, janji saya kemarin saya akan ngasih tahu bahwa knowledge is power. Ya. Orang itu boleh gitu pegang gunting, boleh pegang obeng. Itu kalau dokter Udi boleh pegang pisau gitu ya. Tetapi hanya dokter Udi yang bisa membedah dan kembali sehat orangnya, kan gitu kira-kira. Kenapa? Karena dia tahu di mana harus dibedah. Sesudah itu dia terampil membedah. Saya ingin menunjukkan di mana yang harus dibedah. Bahwa terampil membedah mungkin ini adalah long life learning. Kita mesti belajar terus gitu. Jadi paling tidak Anda tahu kemana. Apa yang harus dicari. Pengejarannya kemana. Gitu. Di IBF dulu saya mengatakan bahwa gak ada gunanya lari kalau arahnya salah. Gitu. Kalau cari Mojang Priangan ya di Bandung. Jangan di Medan. Ya. Kalau kita salah arah, nggak ada gunanya lari. Makin lari makin jauh. Ya. Nah, saya minta cuma satu hal. Walaupun ini kita padatkan, ya, yang akan Anda dengar adalah hal-hal yang mungkin pernah Anda dengar. Gitu. Waktu kita 1,5 jam, ya, maksimal. Saya cuma minta satu aja. Open your mind, open your heart. Saya selalu percaya bahwa kalau kita itu ikhlas, ya, hidayah dekat sama kita. Maka Allah mengatakan, ikutilah orang-orang yang tidak mempersoalkan bayaran. Insya Allah kalian akan dapat petunjuk. Nah jadi rupanya yang namanya hidayah itu kuncinya adalah redo. Gitu. Ini yang kita doktrin kepada anak-anak IIBF. Gimana kamu itu mau ngajar kalau di otakmu itu bayaran, nggak bakal nyampe gitu. Akibatnya apa? Karena orang bayar, dia kelihatan dia harus jadi orang hebat gitu. Maka guru yang pengen kelihatan hebat, pelajarannya dibikin rumit. Wah, tebel. Hebatnya. Pak Winter ini guru. Kitanya bingung. Tetapi guru yang ingin muridnya hebat, pelajarannya dibuat sederhana. Maka kata Albert Einstein gitu, bahkan bilang begini, kalau kamu tidak bisa menjelaskan segala sesuatu itu dengan sederhana, maka kamu nggak paham sebenarnya. Kamunya sendiri nggak paham. Gitu. Jadi hidup ini, kenapa sih kok Baduy itu bisa hebat? Baduy hebat loh. Gitu. Kan dengan semua prinsip-prinsip yang sederhana. Orang asing nggak boleh masuk. Gitu. Itu yang namanya raja. Dia punya raja juga di sana, gitu. Dan rajanya itu namanya itu Kuwu kalau nggak salah. Bukan Kuwu. Apa namanya itu? Puun namanya. Ada Puun, ada Jaro itu jagoan-jagoannya.
Itu ada presidennya, ada menteri-menterinya, itu rumahnya. Luar biasa karismatik. Rumahnya sama reotnya dengan yang lain. Tetapi kita ngeliat aja, kita sebagai orang asing, itu kita kan orang asing. Itu nggak boleh, ngelangkah ke halamannya aja nggak boleh, hanya boleh rakyat di situ. Ini kan luar biasa pelajaran, gitu. Pelajarannya luar biasa. Sementara di negeri yang katanya itu orang-orangnya pinter, bukan cuman orang asing masuk ke halaman, gitu ya kan? Gali sumur di halaman kita. Coba Anda bayangin, ya jika dia bebasin minimarket satu aja masuk di Kampung Baduy, ekonomi habis. That's simple. Mereka ada orang kayanya nggak gusur orang miskin. Di sini orang menjadi kaya itu memiskinkan orang. Mohon maaf ya, kita belajar dari saya males tapi coba Anda, PCR itu berapa banyak orang yang dimiskinkan. Saya punya manajer ya, manajer loh kelasnya, gitu. Manajer kebun saya, itu dia bilang, dia luar biasa ini orangnya itu. Dia rasa bersyukurnya ya, dia bilang, saya itu bisa membangun kehidupan itu dari kerja dengan Bapak, gitu. Saya sendiri nggak pernah ketemu sebenarnya, gitu. Dia bisa punya rumah, bisa segala macam itu, saya kaget juga, gitu. Karena saya nggak mikirin. Dia aja, gitu. Waktu dia kita panggil kan dia di luar Jawa gitu. Dia bilang, aduh luar biasa, saya rugi PCR banyak banget. Waktu saya PCR, pesawatnya delay. Gitu, habis itu dia mesti PCR lagi. Dia bilang, saya rugi banyak. Itu manajer. Gitu. Gimana orang-orang yang kecil banyak? Nah, itu contoh kecil aja gitu dan banyak di kita gitu. Orang menjadi kaya itu karena memiskinkan orang lain. Minimarket, orang jadi nggak bisa jadi jualan. Masyarakat kita itu beternak ayam, kasih industri 1 triliun 2 triliun, berguguran semua. Gitu. Kenapa? Karena teori ekonominya canggih, gitu. Dibikin rumit sendiri sehingga kita sendiri sebagai sebuah bangsa udah kagak ngerti bagaimana membangunnya. Ternyata konsep sederhana yang dipelihara oleh Baduy tetap menghasilkan orang-orang yang terhindar dari kemiskinan. Orang-orang bisa tetap kaya. Dia itu punya cadangan makan itu 40 tahun ke depan. Gitu. Sementara di negeri ini itu banyak orang yang makan apa besok nggak ngerti. Gitu. Kita itu mikirin dunia ini lagi sekarang itu dihebohkan sebuah isu, ya, isu yang namanya food shortage. Kalau dunia tidak memproduksi makanan itu 50% dalam waktu 20 tahun, maka dunia akan mengalami kelaparan hebat. Ini dunia tidak berlaku bagi orang Baduy. Jadi ilmu ekonomi, ilmu apapun itu sederhana. Makanya coba ya, gitu. Jadi konsep-konsep, kalau Anda perhatikan bagaimana Rasulullah menyampaikan sebuah konsep very powerful, very simple. Nggak ada, Rasulullah itu menjelasin sesuatu itu panjang lebar berhalaman-halaman, enggak. Kaya itu apa? Wahai Rasulullah, jawabannya, aku tidak sebut orang sebagai orang kaya karena hartanya. Aku sebut orang kaya karena jiwanya. Luar biasa. Ini yang namanya samudra hikmah. Gitu. Nah maka di IBF kita peperangan saya, peperangan para pimpinan-pimpinan di sini, bagaimana kita mendeliver, bagaimana kita menyampaikan ini dengan sederhana. Nah syaratnya harus redok, gurunya mesti redok, makanya guru dilarang di IBF itu
Bayarannya piro? Nggak berlaku. Gitu. Ada kita itu dipanggil keluar Jawa, udah tiketnya bayar sendiri. Itu habis itu kan, habis acara ngomongnya kalau IBF itu workshopnya itu kalau 3 hari, itu 3 hari itu sampai malam gitu, mau sampai malam lagi, nanti tahajud lagi, wah nggak ada istilah. Coba Anda perhatikan workshop di tempat lain gitu ya, nanti ada jam 5 sore bubar gitu, nggak ada. IBF kenapa? Kita nggak punya waktu gitu, kita nggak punya kebanyakan waktu gitu, waktu itu kita optimalisasi. Udah gitu capeknya kayak apa itu yang namanya pembicara. Udah karena udah bubar, hari ketiga makan-makan bareng. Begitu makan-makan bareng, panitianya yang ngomong sama saya. Kok ada yang bayarin, siapa? Pembicaranya yang bayarin. Luar biasa enggak? Ini IBF, jadi jangan tanya gitu ya kan? Gitu. Jadi kalau jadi pembicara di IBF kayak saya, kayak Mas Kiki, kayak Mas Muklis, insya Allah nggak usah dipikirin bayarannya. Kita nggak dimintain duit itu udah beruntung. Udah sebuah kemewahan tersendiri. Nah, gurunya insya Allah pada ikhlas gitu. Gurunya kalau nggak ikhlas bukan di IBF lah, enggak lah. Kagak ada duitnya, ngajar kayak gini nggak ada duitnya. Tetapi dia tahu, aku mengharapkan bayaran dari Allah, Tuhan semesta alam. Semua nabi berbicara seperti itu, semua nabi. Ini kan sebuah fasilitas yang luar biasa nih buat kita untuk meneladani kualitas para nabi. Ya kan? Kalau dibakar ya nggak tahan lah gitu. Nabi Yusuf ditahan, Anda baru dipanggil aja deg-degan gitu. Ya, nggak bisa, kita nggak, udahlah kita nyerah dulu aja. Ah, tapi ini nih. Nah, ini insya Allah ini menjadi kualitasnya para pengajar di IBF, para guru-guru semua, insya Allah. Ya. Tapi nggak cukup nih. Gurunya redo nggak cukup, muridnya juga harus redo, yang dengerin juga harus redo. Kalau nggak dapet. Gitu. Jadi ceritanya Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali ini saya paling suka bukunya. Saya juga baca juga buku Al-Hikam, ya. Kalau buku Al-Hikam itu banyak berhentinya kita bacanya. Kok beda yang diomongin di depan ya? Makanya Al-Hikam itu disaroh, dibikin buku-buku oleh banyak kiai yang lain gitu. Tapi enggak cukup juga. Karena samudranya luar biasa. Jadi makanya kalau Al-Hikam itu kalau enggak pakai guru diwoco iso edan. Itu masuk itu ke pesantrennya Pak Kiai yang tadi malam. Gara-gara membaca buku. Iya. Nah, Imam Al-Ghazali itu enak gitu, enak. Ada satu kisah ya. Imam Al-Ghazali itu luar biasa. Kisahnya banyak gitu. Nggak pingin terkenal orangnya. Jadi suatu saat beliau itu lagi duduk, ada ini kan apa namanya ada beberapa orang, dia lagi ngomong betapa hebatnya, mengagumkannya Imam Imam Al-Ghazali. Pergi beliau, gitu. Kan beda sama kita. Lagi ngomongin, wah itu nama kita, itu yang kamu ngomongin saya nih, saya nih. Kan gitu, seneng terkenal. Imam Al-Ghazali enggak, itu hebat. Ada satu kisah yang luar biasa ya. Jadi Imam Al-Ghazali itu pingin belajar kepada seorang guru, pingin belajar. Ya namanya murid itu ya, dia tahu. Dia datang kepada gurunya, dia bilang begini, kamu ingin ngapain?
belajar. Wahai guru, gitu. Kamu dari mana tanya? Oke. Buka baju kamu. Dia buka, nggak pakai tanya dia. Habis buka, itu lantai kamu pel dengan baju kamu. Dia celupin di air, dia pel lantai tanah itu. Udah gitu dia duduk, sudah, pulang, halas, pelajaran udah selesai, dia pulang. Enggak tanya, gitu. Keredoannya enggak ada bandingannya sama gurunya. Jadi saya ingin menerapkan, gitu. Saya pernah punya juga guru yang kontroversial, gitu. Saya bilang sama Sodik, Dek kita itu mesti redo aja deh, gitu. Ya, insya Allah guru juga manusia juga. Tapi kita sebetulnya yang kita cari itu apa sih, gitu. Kita mencari Tuhan kita, gitu. Jadi guru itu ya wasilah juga, gitu. Makanya Allah itu mengatakan, carilah, gitu. Dekatilah aku dengan mencari wasilah, gitu. Tetangga kita bisa jadi wasilah. Bisnis kita jadi wasilah. Kenapa guru kita tidak jadi wasilah? Gitu. Ya guru manusia biasa juga, tapi kalau kita redo, insya Allah salahnya guru tetap bisa jadi keberkahan. Jadi saya ingin mendaratkan sebuah konsep ya hari ini yang sederhana bagi mereka yang terbuka hatinya. Tetapi berat bagi mereka yang mengandalkan otaknya. Gitu. Bisa aja ngomong, masa sih? Gitu. Bisa aja ngomong, itu bukan saya. Macam-macam. Ya. Mudah-mudahan paling tidak, yuk kita niatin. Tadi kan ngomong gelasnya dikosongin, ya. Gelasnya dikosongin itu ego kita dikosongin, ya. Orang untuk berbicara, saya seperti saya itu saya sering kali berpikir, kadang-kadang kenapa yang kayak gini saya bela-belain, gitu. Apalagi untuk sesuatu yang baru pertama kali. Di IBF ini kan konsep yang diajarkan kan banyaknya minta ampun. Enggak habis. Saya yakin tidak satupun orang di sini itu pernah mengikuti semuanya. Gitu. Itu menyiapkan satu tuh proses berpikir. Kalau kita enggak niatin ini sebagai dakwah, enggak akan jadi. Gitu. Saya kadang-kadang berpikir, jangan-jangan kita berbisnis setiap hari. Kita sibuk setiap hari. Jangan-jangan yang dihitung itu yang beginian ini. Gitu. Ada satu orang di IBF yang dulu dia nggak sholat, gitu. Tiba-tiba sholat, menjadi rajin. Jangan-jangan karena itu Allah ridho sama kita. Mudah-mudahan, ya. Jadi kita niatin, kita belajar bareng-bareng, ya. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada kita semua. Jadi saya ingin padatkan, ya. Saya ingin padatkan, sebetulnya banyak hal-hal yang saya sampaikan itu dari pertanyaan. Saya banyak ngobrol, persoalan yang dihadapin oleh kader, pertanyaan-pertanyaan. Banyak orang-orang kritis gitu, yang suka tanya ini, ya kalau di sini itu ada Mas Rizal. Ini berdiri Mas Rizal. Ini luar biasa. Mungkin dia nggak merasa gitu, tetapi pertanyaannya dia itu menjadi note buat saya. Ada Erik, ada banyak Pak Jamhur. Oh Pak Jamhur ini, gitu. Bisa tengah malam tiba-tiba dia tanya, gitu. Dan kalau Pak Jamhur kalau udah tanya, nanyanya pakai WA kan jawabnya harus pakai WA, gitu kan. Pertanyaannya pendek gitu, minta jelaskan angel juga, gitu ya kan. Tanya lagi, udah tak telepon aja, gitu. Banyak gitu. Materi ini juga lahir dari pertanyaan. Jadi begini, saya itu lahir di Batang, ya. Batang itu dulu bagian dari Pekalongan. Pekalongan itu terkenal
para pengusahanya. Ya. Banyak orang-orang besar di Pekalongan. Karyanya sampai hari ini juga banyak. Orang-orang yang legendaris di Pekalongan, orang yang kaya raya di Pekalongan. Ini ada orang Pekalongan mana? Dokter Udi. Ya Mas Yuli orang mana? Batang, ya kan Batang Pekalongan lah. Ya. Pekalongan itu ada orang kaya namanya Pak Zaki, ya kan? Pak Junet dulu. Pak Junet itu ayahnya ya. Itu legendaris yang punya pabrik-pabrik. Ya Mas Wanto ya, Mas Wanto. Punya pabrik banyak. Terus siapa lagi ada orang-orang kaya? Ya? Iya. Pak Jamaludin. Yang lain lagi? Legendaris ini. Masa aku legenda dianggapnya. Kalau di Batang itu ada siapa yang punya? Oh, Anda udah nggak kenal. Yang kebun-kebunnya itu saya beli dari beliau. Iya, saya penerusnya. Ada satu hal yang menarik buat saya. Dari semua orang-orang yang kaya ini, ada yang satu menarik dan itu menjadi inspirasi buat saya. Ya, orang ini dulu bisnisnya banyak. Kalau yang lain bisnisnya banyak ya, Pak Zaki contoh Pak Junet ya, bikin koperasi. Dia punya industri juga, tapi dia membangun koperasi. Koperasinya itu triliun, mungkin yang paling besar di Indonesia sampai hari ini. Triliun, namanya koperasinya Kospin Jasa. Dari ayahnya, dari kakeknya, ayahnya, anaknya, masih bisa dilihat bisnisnya, masih bisa dilihat, gitu. Ada lagi, gitu, yang di Batang, itu udah nggak kelihatan bisnisnya, dijual satu persatu ketika generasi pertama, dia punya kapal, habis. Dia punya pabrik, habis. Dia punya kebun, habis. Salah satu, saya banyak kebunnya itu yang dikasih ke saya, ya dibelilah gitu ya. Tapi memang karena hubungan kedekatan juga, dia bilang bahwa saya pengennya dibeli oleh Mas Happy. Nah itu sering, saya dapat yang kayak gitu, sering banget. Dia merasa kalau Pak Happy saya redok gitu ya. Tapi yang tipe kedua ini memang habis. Udah nggak kayak dulu lagi. Tapi ada satu pengusaha. Dulu bisnisnya luar biasa banget. Ya kalau saya ngomong tadi yang tipe 1 itu bisnisnya masih bisa kita lihat, anak-anaknya dan masih berbisnis itu dan masih hebat. Yang tipe kedua ini, bisnisnya dulu hebat, udah habis. Dan benar-benar udah nggak ada jejak. Udah nggak kelihatan gitu. Paling kalau ditanya, saya bekas orang kaya. Begitulah kira-kira. Kira-kira seperti itu. Yang menarik ini yang tiga. Menjadi inspirasi saya. Tambak udang dia paling hebat dulu. Tekstil paling hebat dulu. Dan semuanya habis. Tapi orangnya masih kaya raya. Ini inti daripada pelajaran 1 jam ke depan. Kenapa bisa begitu? Saking terinspirasinya, nama grupnya perusahaan ini menjadi nama grup perusahaan saya. Saya baru kali ini ngomong, orangnya nggak tahu. Dulu namanya Ika Muda. Hari ini namanya saya ambil Bali Muda. Dari situ. Ika Muda ini keluarganya Pak Kamaludin. Sekarang yang nerusin Pak Sutrisno Bahir. Saya kenal Sutrisno Bahir pertama kali, ya. Menjadi sahabat lah, senior saya lah, ya. Beliau gitu, dan saya admire, saya salut sama beliau gitu. Bisnisnya nggak ada. Ya beli-beli bisnis biasa. Gitu. Kebun beli. Habis lah gitu, terakhir ditawarin juga ke saya gitu. Tapi bukan berarti dia bukan orang kaya. Kaya luar biasa. Sekali nyumbang itu, nyumbang Muhammadiyah 300 miliar.
Gitu. Kerjanya apa? Enggak ada, di rumah aja. Gitu. Buat saya itu inspiring. Anda boleh bisnis, boleh enggak, tapi harus kaya, kan begitu? Iya enggak? Bukan dibalik gitu. Kaya enggak kaya, asal banyak bisnisnya. Gitu. Ini intinya nih, gitu. Pelajaran selesai. Nah, Sutresno Bahir ini keren orangnya, gitu. Keren orangnya. Kalau janjian sama dia bisa aja gitu. Saya kosong aja waktunya. Rokoknya juga cerutu gitu. Seneng kalau ditamuin gitu ya kan. Kemarin nggak punya bisnis, besok dia bilang, wah ini bisnis saya 25 triliun ini mas gitu. Wah besok lagi, yang mana 25 triliun? Udah nggak ada. Begitu. Tapi tetap aja kaya. Ini. Nah, apa rahasianya? Saya meriset ya. Saya meriset. Orang lain juga banyak meriset, tapi saya meriset. Ya. Ada beberapa istilah-istilah yang dipakai ini definisi saya sendiri. Ya, mungkin berbeda dengan definisi orang lain, ya. Nah, kita buka satu-satu. Habis selesai ini nanti baru dibedah satu persatu. Yang pertama, nah ini challenge-nya begini. Kan kita mulai dari nol lagi deh gitu ya. Gimana kita itu apa sih definisi kaya buat Anda? Kan beda-beda. Iya enggak? Beda-beda, enggak kembar, enggak sama. Oh, kalau saya 1 triliun, saya 2 triliun. Tapi coba yang agak menantang dikit. Kalau Anda ngomong, salesnya mau naik berapa? Pasti ngelihatnya yang kemarin kan, bener enggak? Bener enggak? Kemarin 1 miliar. Ya, 1,5 miliar itu udah mikirnya rumit gitu. Nah, challenge-nya begini. Anda tentukan dan lupakan yang kemarin. Berapapun kemarin gue nggak peduli. 10 tahun lagi saya harus begini. Ini challenge-nya. Dan itu yang dilakukan oleh Warren Buffett. Warren Buffett itu challenge-nya begini. Gua umur 30 harus kaya raya. Harus jadi milioner. Waktu itu duitnya dia itu cuma 1.000. Milioner. Enggak 1.000 lah gitu. Kalau dolar itu berapa sih gitu. Dan orang ini gilanya. Tapi enggak perlu ditiru ya, enggak perlu ditiru. Katanya kisah-kisah dia mau terjun itu berkaitan dengan itu. Katanya terjun dari dia bilang begini, kalau gua enggak kaya di usia 30, gua terjun dari lantai 7. Tapi saya enggak percaya itu. Kayaknya tidak berkaitan dengan itu. Dia memang mau terjun karena dia pusing. Gitu ya. Gitu. Tapi coba gitu. Ini sesuatu yang akan membuat Anda seger. Termasuk yang Anda udah nggak punya ide mau ngapain. Banyak kan? Nggak punya ide. Gimana punya ide yang Anda lihat ini? Kalau bisnisnya travel aja gitu. Emang dunia itu cuma travel tok gitu ya. Rumah makan, diolah alik. Ya itu aja. Gitu. Nah, ada 5 yang saya sebut super skills. 5 super skills. Jadi Anda bikin challenge ini, Anda akan punya ide kalau Anda tahu. Gitu. Bagaimana dan di mana nyarinya. Begitu tahu apa yang harus Anda lakukan, Anda harus bangun keterampilannya. Gitu kira-kira ya. Jadi saya kasih tahu dulu. Tapi paling tidak, tapi orang IIBF ini canggih-canggih. Saya pernah begini Bu, saya pernah ngasih seminar itu baru teaser aja, baru judulnya. Saya nanti akan melakukan, Pak itu tentang apa, saya jelasin sedikit. Besok udah jalan sendiri semua itu. Itu orang IIBF hebatnya. Cukup judulnya aja, dia dapat hidayah. Coba ya, saya minta ya, gini, siapapun di sini, saya cuma minta satu. Begitu Anda tahu ini, apapun yang terjadi dengan diri Anda, progres apapun, tolong aku di WhatsApp.
tolong saya dikabarin. Apapun. Saya yakin banyak di sini yang akan terjadi. Saya yakin, ya. Kenapa? Karena meskipun ini sebuah skill, banyak di antara kalian itu yang udah punya. Cuman Anda nggak tahu kalau itu hebat banget. Gitu. Banyak yang Anda nggak tahu. Dan bagaimana cara ngungkitnya? Nanti saya kasih tahu. Skill yang pertama, ya super skill yang pertama pasti, ini Anda tahu semua, adalah bisnis. Bisnis. Tapi saya mau cerita begini. Pak, bisnis gimana? Ya itulah Anda masuk IIBF semua, yang semua nggak lulus-lulus itu. Gitu ya. Tapi saya ingin cerita ini sedikit tentang seseorang yang bisnisnya luar biasa. Semua kenal kan? Kalau Anda lihat wajahnya, Anda kan kenal. Orangnya seperti apa kira-kira? Ya? Ya? Bengis. Nah, bengis. Bener banget. Ya? Keras. Terus? Pelit. Terus? Ya? Gimana? Nyebelin. Arogan. Saya tanya, itu kualitas pengusaha yang baik atau enggak? Enggak. Kira-kira orang kayak gitu bisa sukses bisnis enggak? Bingung ya? Bingung kalian? Saya kasih cerita. Orang ini mulai bisnis itu meneruskan usaha orang tuanya. Orang tuanya itu punya grup perusahaan namanya Elizabeth Trump and Son gitu kira-kira. Ya, begitu perusahaannya bapaknya susah gitu ya, dia suruh masuk. Kemudian jadi presiden direkturnya, dia ganti grupnya itu namanya dengan Trump Organization. Trump Organization. Trump ini, begitu dia itu mulai Trump Organization, debut pertama kali yang dikenal dunia, itu disebut commercial robbery. Ngerampok komersial. Jadi ngerampok komersial itu, jadi kalau Anda itu berpartner sama orang, tiba-tiba jadi milik dia. Karena Anda salah tanda tangan semua. Itu orang ini. Gitu. Itu debut pertamanya. Gitu. Saya yakin, saya nggak tahu bapaknya bangga atau enggak sama dia. Kemudian ya dia mulai masuk ke dia dia dulu tinggalnya itu di New York juga ya, tapi di Queens. Kemudian dia pindah ke Manhattan. Manhattan itu tengah kotanya. Dia mulai bisnis ya. Dan pada saat mulai bisnis ini dia tuh dipanggil oleh Menteri Kehakiman dan dituntut akhirnya. Kenapa? Karena dia itu menerapkan bisnis itu, menjalankan bisnis dengan sangat rasialis. Jadi orang-orang hitam yang di situ itu kan yang apply ini, susah-susah, tapi jatuh-jatuhnya sesama orang hitam itu nggak ada yang disetujuin sama dia, gitu. Dan itu menjadi persoalan besar. Dan akhirnya dia dituntut di pengadilan. Pengadilannya berjalan selama 16 tahun. Gitu. Membanggakan nggak itu? Masya Allah. Habis itu dia mulai proyek lain lagi. Kembali dia dituntut lagi oleh pemerintah. Kenapa? Kali ini dituntut oleh buruh. Organisasi buruh. Kenapa? Karena dia mempekerjakan orang, karena dia ingin menghemat. Di Amerika itu 1 jam itu kira-kira ongkos orang itu kira-kira antara 12 sampai 20 per jam dolar. Dia gaji $4, $5. Orang-orang ilegal. Ini orang ini. Ya. Kemudian jadi banyak sekali kasus. Semua proyek properti dia bangkrut. Semua, Pak.
Dia punya properti namanya Taj Mahal di New York juga. Iya di New York juga. Dia punya kasino, bangkrut Pak. Bangkrut. Dia punya resort. Resortnya itu namanya Tram Resort kalau nggak salah. Bangkrut Pak. Dia punya perusahaan penerbangan namanya pokoknya bangkrut. Dan dia punya, mungkin karena dia susah semua, ini bisnis kok susah semua, gitu. Dia punya universitas, namanya Tram University. Dulu mahasiswanya banyak Pak. Sekarang, bangkrut Pak. Jadi nggak ada bisnisnya itu, yang benar itu nggak ada. Dan orang ini pernah mempilotkan perusahaannya 6 kali Pak. 6 kali. Jadi semua record dia itu kalau Bapak baca beneran, jangan baca bukunya yang dia tulis. Ya. Apprentice itu hebat kan? Itu yang membangkrutkan perusahaan juga. Gitu. Jadi di mana? Trump itu nggak ada Trump bisnisnya yang benar, nggak ada. Nggak ada Pak. Jangan percaya sama buku dia. Enggak ada. Bapak baca riset sendiri, ya. Tanya, makanya ketika pemilihan presiden, kenapa kamu itu 6 kali mempilotkan loh, Pak, orang mempilotkan bisnis itu, ya luar biasa Pak, gitu. Enggak boleh berbisnis, enggak boleh ini orang mempilotkan sekali dalam seumur hidup itu record sebetulnya. Ini bisa 6 kali. Masalahnya bukan di situ. Yang ingin saya sampaikan gini, orang yang model begini bisnisnya ancur-ancuran nipu orang. Ada lagi satu kasus waktu dia itu dengan Fred, ya. Dia punya grup namanya Fred and Trump. Dia dapat duit banyak. Kenapa? Karena Fred ini jago bobol bank. Nah, karena jago bobol bank, dia itu udah nggak boleh pinjem nama ini itu apa segala macam. Tapi dia tahu caranya. Begitu bergabung dia bilang, saya sukses sesudah bersama Fred. Bapak kebayang nggak sih orang kayak gini? Jadi debutnya luar biasa. Jadi kalau Bapak tadi ngomong peculas ini itu, begitu saya ngomong bisnisnya bisa sukses enggak? Anda bisa lihat sendiri. Enggak bohong. Tapi yang ingin saya sampaikan, lah orang yang bisnisnya ancur-ancuran, bisa jadi presiden Pak. Belum dapat Anda message dari saya. Kalau message-nya dapat, ini gemuruh. Pak, ini orang culas. Pokoknya kalau di IIBF dia pasti paling susah dididik, paling susah. Dia nggak berhenti bisnis Pak, terus walaupun tipu menipu, bangkrut membangkrut, pilot mempilot terus gitu. Tapi dia bisa jadi presiden. Pertanyaan saya, apakah mungkin dia jadi presiden kalau dia tidak punya debut bisnis? Nggak mungkin. Gitu. Dia tetap bisa melakukan ini itu, walaupun ini bangkrut dia lakukan lagi. Dia ketemu Fred yang lagi bangkrut juga, gitu kan? Lu bangkrut nggak punya nama, lu punya ilmu nggak punya nama, gua masih bisa. Nah, ilmu kamu, jaringan kamu pakai nama gua, baginya begini, dapat dia, gitu. Dia dengan cara seperti itu dia bisa membiayain kampanye, dia bisa membiayain ini jadi presiden Pak. Maksud saya begini, kalau Anda dapat esensi dari apa perjalanan Trump gitu ya. Wong Trump yang model gini aja bisa jadi orang hebat. Apalagi Maftuhin, apalagi Yuli, apalagi bisnis itu Pak. Ya, makanya begini, orang mengatakan begini. Di dalam bisnis, Anda dibayar dengan 2 koin. Dibayar dengan 2 koin. Satu adalah uang.
Yang kedua adalah experience. Anda ambil yang kedua dulu. Duit bakal ngikut. Dapatnya dari mana? Let's see the journey. Gitu. Makanya jangan pernah bertobat menjadi pebisnis. Jangan pernah bertobat. Ada orang yang hebat banget, kekayaannya luar biasa, gitu ya. Dan dia mendonasikan 99%, gitu. Nanti saya akan sedikit cerita tentang dia. Namanya Warren Buffett. Warren Buffett mengatakan begini, saya tidak pernah bisa menjadi investor sukses kalau saya nggak pernah tahu bisnis. Sebetulnya dia juga bilang, saya nggak akan bisa jadi pebisnis kalau saya nggak jadi investor yang hebat, gitu. Jadi bisnis, jadi apa yang Anda lakukan hari ini itu udah benar, gitu. Jangan pernah menyerah. Kadang-kadang menyerah dalam bisnis bukan harus ngotot dalam bisnis itu. Iya, kadang-kadang bisnis mesti kita tinggalin juga. Ngapain lagi kalau bisnis itu nggak worth it, gitu ya kan? Cari pengalaman, gitu. Cari pengalaman. Pokoknya stay tune menjadi pebisnis. Insya Allah, mudah-mudahan ya maftuhin cita-cita jadi wali kota bisa diwujudkan. Ya. Cita-cita jadi gubernur diwujudkan. Bangun bisnis Anda sendiri, ya. Bangun bisnis Anda sendiri. Itu yang pertama. Skill yang kedua, ya, ini lewat aja. Skill yang kedua, ini adalah buy and sell business. Sebentar, sebelum saya teruskan ada yang mau tanya enggak? Monggo, silakan. Tadi kan ilmu itu datang dari diskusi dan bertanya ya Pak Epi ya. Ya. Nah, monggo ini Pak Epi mempersilahkan kalau ada yang mau tanya. Ya, monggo. Monggo Mas. Sebutkan nama, dari mana, dan pertanyaannya apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aufa Abdurrahman dari IPF Mojokerto, Pak Happy. Ya. Yang ingin saya tanyakan, dari penjelasan Pak Happy tadi, Trump itu selain karena keturunan, juga dibentuk oleh backgroundnya yang keras, akhirnya dia culas, mungkin itu ya. Akhirnya dia Culas dan lain Culas. sebagainya, hingga dia jadi pemain yang ulung lah. Kan seperti pepatah, nahkoda yang baik, yang handal tidak akan bisa dibilang hebat jika dia tidak melampaui ombak. Yang ingin saya tanyakan, seandainya usaha diawali dari hal yang mulus-mulus, dalam artian riaknya kurang begitu banyak, umpamanya yang dimulai tanpa hutang, dengan usaha yang utangnya ku langsung wakeh banget, jeblok pisan. Kan ada momen ketika dia ke bawah lalu naik ke atas, tobat-tobat, ya Allah ampuni aku. Tapi kalau usahanya yang landai-landai, itu kan nyari momentumnya itu. Nah, menurut jenengan cari momentumnya itu bagaimana? Menciptakannya bagaimana agar kita bisa mengoptimalisasikan yang ada dalam diri hati kita. Terima kasih. luar biasa nih, pertanyaan udah mulai bagus nih. Yang pertama begini, saya ingin klarifikasi dulu dengan Trump. Trump itu bukan panutan yang perlu dicontoh. Itu saya harus klarifikasi. Yang ingin saya sampaikan begini, dan tidak semua orang harus jadi presiden. Ya, di sini udah ada 6 presidennya. Kemarin udah saya kenalin. Tetapi semua orang dituntut untuk menyelesaikan banyak persoalan, untuk mengambil tanggung jawab banyak persoalan. Itu yang menjadi utama. Kalau orang seperti Trump aja akhirnya dia bisa ngambil tanggung jawab yang luar biasa dengan duduk sebagai presiden, mestinya kita juga. Jadi bagaimana kita akan menuju puncak itu? Apapun yang Anda definisikan sebagai puncak. Puncak manfaat, puncak kontribusi. Jadi kalau guru saya itu mengatakan begini, orang yang
terlalu berpikir, habis waktunya untuk terlalu berpikir itu hanya berpikir untuk materialisme, dan dia melupakan spiritualisme. Ini istilah dia. Dia akan kehilangan kesempatan bertemu dengan Tuhannya. Tetapi orang yang berpikir hanya spiritualisme, tetapi melupakan materialisme, dia akan kehilangan banyak kesempatan mengambil tanggung jawab. Konsep kita ada di situ. Saya setuju. Pilih jeneng daripada pilih jenang. Gitu. Tetapi itu ketika kita diperhadapkan. Anda nama baik atau harta. Nama baik yang harus kita pertahankan. Apakah nama baik itu di hadapan keluarga Anda, masyarakat, atau di hadapan Tuhan Anda? Gitu. Karena nama itu harus dibangun. Gitu. Tetapi kita perlu jenang untuk membuat jeneng. Jangan lupa. Paham nggak? Ini kebanyakan bukan orang Jawa apa ya? Jadi kita bukannya pilih jeneng, tidak milih jenang. Jenang itu harta, jeneng itu nama, ya, reputasi. Pilih nama, tidak pilih harta. Gitu. Itu kita melupakan harta. Apalagi Anda di IBF. IBF mungkin kalau di jemaah tablik mungkin. Tetapi IBF mengambil posisi untuk mengantarkan Anda menjadi orang-orang yang bisa mengambil tanggung jawab banyak kepada masyarakat. Jadi kita itu perlu harta untuk membangun nama itu. Anda perlu bantu orang. Itu pakai jenang gitu. Nggak bisa pakai jeneng aja, nggak bisa. Gitu. Kita perlu banyak. Nah, disinilah esensi. Kenapa Donald Trump bisa mengambil tanggung jawab? Gitu. Padahal karakternya, bisnisnya ancur-ancuran. Mestinya gitu. Karena di balik bisnis itu ada kesulitan yang luar biasa. Itu juga yang dialami oleh Trump. Itu jadi kalau Anda itu mengalami kesulitan, itulah bayaran yang harus Anda bayar untuk Anda bisa mengambil tanggung jawab yang lebih besar di dalam kehidupan ini. Itu Oke, intinya. tepuk tangan buat Pak Epi. Yang kedua, Pak, saya lebih baik nggak pakai utang sama sekali atau utangnya banyak. Saya ingin tanya, Anda udah mulai yang mana? Gitu, karena gini, apapun yang udah terjadi, ya udah nggak apa-apa, itulah yang terbaik. Udah terjadi. Yang harus Anda perhatikan, di dalam hidup Anda harus bertumbuh. Harus bertumbuh. Anda kalau, ya, harus bertumbuh. Orang itu makin lama harus makin baik. Sedekah pun bertumbuh, makanya Yusuf Mansur itu harus mengoreksi konsep-konsepnya. Yusuf Mansur itu ngomong kan, sedekah itu dibayar cash. Iya, buat anak-anak, buat pemula, kayak anak-anak. Kamu tak suruh, tak kasih permen, tak suruh kasih permen. Mas dia udah gede, masa kasih permen terus Pak? Gitu. Makanya coba, Anda bisa sedekah bayar cash sekali, 2 kali, ketiga kali, endi cash iki? Hidup berjalan seperti begitu. Gitu. Bahkan Yusuf Mansur pun yang jagonya sedekah, kesulitan enggak? Dapat persoalan enggak? Dapat. Cuman beliau terakhir tanya sama Kapten Sar, mana Kapten Sar? Apa yang terakhir kali Yusuf Mansur sampaikan kepada Anda ketika pengen ketemu sama saya? Yang itu jangan di... Maksudnya kesulitan juga gitu loh. Kesulitannya aja Kep. Ya. Kalau di IBF itu macam-macam. Ada orang itu yang malah mau basuh kaki saya loh Pak.
Dulu pernah tahu ya dengar itu. Wah saya kan GR aja. Saya tanya, kenapa? Bapak wudhunya salah, katanya. Jadi itu biasa aja. Saya udah kebal yang gitu-gitu kayak ya. Yang mau cium kaki ada kayak yang mau basuh kaki. Rupanya dia mau benerin Bapak wudhunya salah gitu. Bukan karena saya nggak cukup cium tangan atau cium kaki, enggak gitu. Jadi Yusuf Mansur pun, kenapa? Karena dia bertumbuh. Makanya saya yakin, insya Allah lah Yusuf Mansur ini banyak pahalanya, banyak banget. Dia sahabat saya sebelum terkenal gitu. Dia yang mengenalkan, karena saya itu pun dulu kasusnya paling berat, sangat berat. Yusuf Mansur bilang, ente Ji, mesti ketemu sama guru aneh gitu. Saya ketemu sama gurunya dia. Nah gurunya bilang, Yusuf Mansur kemana aja sih itu, si Ocop katanya. Rupanya saya suruh ketemu, dianya nggak pernah ketemu. Jadi bertumbuh, hidup itu harus bertumbuh dalam segala hal. Allah nggak ingin Anda begitu aja, apalagi Anda turun kualitasnya, nggak mau Allah. Coba ya di sini siapa yang Anda adalah sholat duha tiap hari ada yang sedekah pagi tiap hari ada, tuh berpuluh tahun. Coba Anda berhenti, Anda hancur karena itu. Saya dapat testimoni luar biasa banyaknya. Apa artinya? Jadi orang yang biasa duha, menghentikan duha, dia sulit karena itu. Tapi orang yang nggak biasa duha, baik-baik aja. Begitu duha dua kali, doa langsung kabul, langsung kabul. Kenapa? Doanya anak kecil, kasih aja dulu. Gitu. Permen kasih aja dulu. Gitu. Tapi masa Anda udah Anda apalagi permen terus, nggak dewasa-dewasa, nggak kemana-mana. Jadi intinya bertumbuhlah. Jadi kalau dulu nggak punya utang, tapi gede gitu, mungkin mikir utang, mungkin juga Anda terpaksa gitu ya. Nggak ada bisnis gede, bisnis nggak pakai utang itu gede nggak ada. Kecuali kalau Anda pengen tetap istiqomah jadi jualan pecel malnya pecel satu. Gimana caranya? Anda punya restoran 1000, gimana caranya? Anda bisa bayar 3 bulan, Anda atas nama ideologi harus bayar cash. Nggak belanja besok pagi Pak. Jadi intinya harus bertumbuh. Tepuk tangan buat Anda. Oke. Terima kasih Pak Epi. Nah, ini waktunya sudah jam 10 Pak Epi. udah jam 10. Ya. Jadi tadi dibilang panitia jam 10 sudah cukup. Oh sudah cukup? Ya. Ya udah. Ya kan. Katanya Pak Epi tadi baru tahu judulnya aja anak-anak IB udah paham. Iya. Gitu. Udah pinter-pinter gitu Pak Epi. Oke, setengah jam lagi ya. Oke, biar semangat kita tepuk tangan dulu ya. Beli Indonesia. Bela Indonesia. Gimana nih Mas? Aku kalau sama Mas Muklis itu aku mesti izin dulu ini. Oh, kalau enggak aku nanti disuruh pakai beskap lagi pulang ke Jakarta, repot saya. Oke, setengah jam lagi Pak Epi. Oke, siap. Oke. Hal yang kedua, jadi gini, saya bicara bertumbuh. Dan pembicaraan hari ini bertumbuh secara eksponensial. Kalau bertumbuh secara eksponensial, Anda nggak bisa berbicara tentang past tense, tentang yang kemarin, nggak bisa. Maka syaratnya nih, ada dua. Satu, Anda harus mulai biasakan. Begini, misalnya tahun baru besok, apapun momentumnya, adalah my new life, kehidupan baru saya. Hari ini adalah kehidupan baru saya. Besok adalah kehidupan baru saya. Pokoknya setiap bangun pagi, kehidupan baru saya. Itu yang harus Anda yakinin. Jangan Anda, pokoknya apa yang terjadi, sukses yang masa lalu, udah lupain semua. Sukses kemarin, itu tidak akan menjadi Anda menang besok. Kalau Anda mau eksponensial.
Jadi gol kemarin, Anda kalau main bola, gol kemarin tidak akan memenangkan pertandingan hari ini. Lu aku kemarin udah ngegolin kok gitu. Ya ke kemarin. Ini pertandingannya beda lagi. Ya, kemarin tingkat kecamatan. Ini mau ke kabupaten. Eksponensial. Siap nggak? Siap. Yang pertama, hari ini adalah hidup baru saya. Yang kedua, nah hari ini adalah hidup baru saya. Artinya begini. Saya untuk sukses saya nggak nunggu apapun. Nggak ada. Oh, saya nanti akan begini kalau sudah begini. Nggak berlaku itu. Saya maunya sekarang. Semua saya udah punya. Yang nggak punya akan datang. Itu aja. Aku belum punya. Loh, aku tuh pengen punya pompa bensin. Tapi aku, zaman dulu nih. Ini zaman dulu. Sekarang pompa bensin nggak ada duitnya. Ya, apalah? Kira-kira apa? Yang hebat buat Anda apa, Mas? Yang hebat buat Anda? Kira-kira apa? Yang pengen tapi hebat itu loh. Apa? Lah aku takon karo deknen. Jangan didikte. Apa, Mas, kira-kira? Kalau menurut saya impian Pak ya, itu punya Karo perusahaan. mikir dan ya, Bukan, terus. usaha PLTU atau pembangkit listrik tenaga. PLTU. Iya. Kita doain, amin ya. Amin. Jadi Anda sekarang punya apa? Saya masih usahanya di bidang F&B Pak. Iya. Aduh banget gitu ya. Waduh banget Pak. Aduh banget. Enggak apa-apa. Anda harus meyakini aku siap. Gitu. Kita kan challenge-nya 10 tahun, Mas. Masih ada waktu untuk bernapas, tenang aja ya. 10 tahun ya. Siap. Mudah-mudahan 5 tahun tembus. Amin. Ya. Amin. Enggak ada yang ditunggu. Yang Anda tunggu, modal akan datang, ya. Insya Allah. Yang kedua tadi keinginannya mesti jelas. Mesti jelas. Kalau keinginannya enggak jelas, nanti banyak saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh. Orang yang keinginannya enggak jelas, waduh. Semua lewat. Karena kesempatan itu sebetulnya ada. Hari ini itu ada. Cuman kita enggak tahu kita itu pingin itu atau tidak. Karena kita tidak pernah mendefinisikannya. Nah yang kedua ini mulai hebat nih. Skill yang kedua itu mulai hebat. Yang kedua itu adalah buy and sell business. Beli bisnis. Punya bisnis itu, ya kalau Anda PLTU misalnya, punya bisnis itu kan bisa bangun sendiri. Benar enggak? Mulai sendiri, ngurus izin, ini itu. Kalau restoran ya, cari lokasi, ya kan? Kemudian promosi, cari customer. Kalau kontraktor ya mesti keliling satu persatu. Pokoknya ribet lah. Jadi memulai bisnis, membangun bisnis sendiri itu adalah pilihan punya bisnis yang paling sulit. Paling berat. Nah yang kedua pilihannya adalah beli. Semua orang di dunia, orang kaya di dunia, perusahaan-perusahaan hebat melakukan ini. Kalau saya bilang, Anda pernah bilang, akuisisi itu bisa termasuk buy business, bisa tidak. Makanya buy business. Ya. Ini contoh, Mas. Ini kalau saya ke New York ya, anak saya sekolah di New York. Gitu. Bahkan sampai sekarang pun saya masih mengikuti website situs-situs tertentu, ada banyak bisnis yang dijual. Ini contoh restoran lah yang kita sangat familiar. Ini Mas, restoran yang kayak gini dibeli itu, dijual itu di New York itu banyaknya minta ampun. Dia minta 299.000 US ya, sekitar berapa itu? 3,7 miliar lah ya. Cash flow-nya 120.000. Kira-kira 2 tahun BEP lah. Restoran ini udah berapa puluh tahun? 18 tahun. 18 tahun lah, insya Allah nggak salah ya. Itu restoran yang satunya 280. Restoran yang harganya 100.000, 50.000 banyak banget. Banyak banget.
Dan cash flow itu duit yang masuk ke kita. Ya. Itu 75.000. Saya pengen tanya. Kalau saya mau punya bisnis restoran gitu ya. Bikin sendiri sama beli, gampangan mana? Beli. Murahan mana? Murahan bikin atau beli? Bikin. Murahan beli atau bikin? Dalam banyak hal enggak pernah murahan beli, kecuali keadaan tertentu. Memang kita pingin banget ya, kan gini, oh ya, harga bisnis itu enggak ada yang tahu. Ada patokannya, tapi enggak ada yang bisa menentukan. Yang bisa menentukan hanya pembeli. Ini keahlian yang luar biasa dahsyat. Luar biasa dahsyat. Semua bisnis, kalau Anda beli emas, hari ini beli, besok Anda jual, kalau dia naik, paling naiknya berapa sih? Iya kan? Tapi kalau bisnis, hari ini Anda beli 1 miliar, besok pagi, itu bisa Anda jual, itu bisa 30 miliar. Bisa 20 miliar. Gitu. Cara membiayainya luar biasa banyak. Kenapa kita harus membeli bisnis terus? Next. Sudah ada jejak hasil dan bisa diprediksi ke depan. Saya ingin bacain nomor 8 dulu. Kalau kita beli bisnis nih ya, kalau bikin bisnis, berapa modal yang Anda butuhkan? 80% nggak bisa diprediksi. Kalau bisnis benar-benar baru, kecuali Anda cabang baru ya, kalau franchise mungkin bisa, karena udah terbentuk, udah tahu. Tapi kalau benar-benar baru, restoran baru dalam banyak hal nggak bisa diprediksi. Berapa modal yang Anda butuhkan? Ada satu bisnis yang saya rencananya itu 10 miliar, saya sampai 21 miliar itu masih rugi. Gitu. Kalau beli bisnis, hari ini Anda tahu harganya. 10 miliar misalnya, ya. 10 miliar, itu pasti 10 miliar. Besok pagi Anda dapat hasilnya. Itu bisnis. Udah ada rekam jejak, ada tim yang terlatih. Timnya Anda nggak usah ngerekrut lagi. Ngerekrut orang setengah mati, Pak. Anda udah punya customer, nyari customer paling susah. Ini orang udah datang, gitu. Kalau sekolahan ya udah punya murid, ya kan? Kalau supplier udah kenal supplier. Oh biasanya yang ini utang kita dikasih waktu 30 hari, yang ini 60 hari, ya. Ada perizinan, dilatih orang-orang yang ahli dan pembiayaan. Jadi pembiayaan bisnis itu Anda bisa gini, kan pengennya nggak pakai duit sama sekali ya. Ya, sebetulnya harus pakai duit, cuman nggak harus duit Anda, gitu. Itu maksudnya kan. Satu, gitu. Anda kalau bikin bisnis baru bisa utang bank nggak? Iya, kalau nggak paling ya yang lain yang utang bisnisnya itu diminta. Pembiayaan nih, bayar bisnisnya ya. Ini yang canggihnya begini. Satu itu bisa pakai leverage funding dari financial institution bank lah misalnya, ya kan? Macam-macam. Yang kedua dari supplier lah misalnya. Kalau canggih, Anda bilang ini bisnis, kita mau ini, kita mau take over, Anda mau nggak? Gitu. Ikut membiayai dalam bentuk inventory, dalam bentuk bisa aja. Gitu. Yang ketiga bisa dari seller financing namanya. Mungkin banyak yang belum pernah dengar. Jadi kalau kita bisa mengkomunikasikannya ya, kalau di Amerika gitu ya, kalau di Amerika itu biasa orang itu bilang saya bayar yang 50% itu bertahap 3 tahun gitu. Nanti imbal hasil aja. Banyak yang mau gitu. Jadi Anda mungkin ngeluarin 10%, 20%. Nah, yang kedua, beli bisnis itu berbeda dengan beli aset. Makanya akuisisi itu berbeda dengan beli bisnis. Kalau perusahaan gede semua akuisisi.
Tapi ada yang itu bentuknya beli bisnis, ada yang bentuknya beli aset, ada yang bentuknya beli macam-macam gitu. Beli bisnis, kira-kira patokannya begini. Patokannya begini. Kalau ada bisnis ya, bisnis. Kalau bisnis yang kecil, ini kalau saya ya, bisnis yang kecil, katakanlah bisnis yang kecil itu yang penjualannya itu di bawah 50 miliar lah, ya, atau di bawah 100 miliar lah, bawah 100 miliar lah, ya, bawah 100 miliar itu bisnis kecil. Iya, yang gede PLTU tadi mas, ya, misalnya 100 miliar, salesnya ini ya, dia EBITDA-nya berapa? Nah, EBITDA ya, jadi kita mesti tahu untung dia berapa. Di dalam banyak hal, yang punya nggak tahu untungnya berapa. Makanya kalau tadi itu ada tulisannya cash flow, ada EBITDA. EBITDA itu keuntungan sebelum kita bayar bunga, ini kalau ada bunga depresiasi gitu ya. Itu keuntungannya berapa? Biasanya bisnis-bisnis kecil itu keuangan keluarga itu masuk di dalamnya. Nah, itu yang kita coret-coretin. Add back namanya. Nah, itu yang disebut cash flow. Cash flow dia berapa? Kalau bisnis ini menghasilkan duit net itu katakanlah 30M setahun, saya kaliin 3. Ini maksimal. Jadi saya akan bayar 90 miliar. Gitu kira-kira. Orang walaupun dia itu asetnya 150, saya nggak mau bayar ini. Saya nggak pernah mau bayar ini. Ada Ustadz Farid nggak? Saya sama Ustadz Farid, gitu ya. Saya cuma ngeliat ini aja. Gitu. Waktu itu, kita lagi ngelatih Ustadz Farid lah waktu itu ya. Pak Happy ini saya dipaksa-paksa untuk beli, gitu, sekolahan. Asetnya 45 miliar, Mas. Gitu. Saya bilang, Tat, aku enggak ini. Wah, tapi ini teman-teman ini kalau yang kenal-kenalin itu minta mobil dan ya udah nanti saya beliin. Yang penting dibeli dulu. Akhirnya saya beliin pakai duitnya dia juga, gitu. Pakai duit dia juga. Jadi enggak pakai duit. Bagaimana kalau asetnya itu cuma 20 miliar? Ininya 30 miliar. Ada juga banyak. Anda punya kesempatan untuk bisa lebih turun lagi dari 90 miliar. Padahal 90 miliar praktis itu mesin duit buat Anda. Kalau Anda bayar duit itu pakai duit cash, 3 tahun nggak sampai 3 tahun itu udah balik. Padahal kita nggak pakai duit sendiri, Mas. Gitu. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan dalam beli bisnis itu. Pertanyaannya, emang ada Pak yang mau jual bisnis? Ada Pak ya orang yang mau ngutangin, seller financing, ada enggak? Benar enggak? Siapa kira-kira orang-orang yang mau jual bisnis? Jadi di Indonesia ya, di Amerika, negara-negara maju itu karena budaya jual dan beli bisnis itu sudah menjadi budaya masyarakat, maka banyak yang terpublish. Di Indonesia tidak terpublish. Perusahaan-perusahaan yang orang nggak tahu mau jual, dia banyak tutup. Makanya di Indonesia nyari susah. Maka kalau kita itu mau mendengarkan, mau mencari, dia mulai muncul satu persatu. Saya setiap hari masih ditawarin kebun sawit yang mau dijual, tiap hari masih. Gitu. Bagi orang-orang batu bara, mungkin banyak tiap hari. Nah, siapa orang yang mau jual? Ini orang-orang yang mau jual bisnis, kira-kira. Bahwa semua bisnis itu sebetulnya untuk dijual. Mana Mas slide-nya? Terus satunya lagi. Pemilik udah capek. Banyak nggak pemilik yang udah capek? Banyak. Tinggal nyari. Dia mau pensiun dari bisnis. Banyak nggak? Banyak. Sakit atau lanjut usia.
Aduh, saya itu udah ketemu orang banyak banget nih. Pindah keluar daerah, tekanan utang. Sebetulnya utangnya masih oke aja kalau kita jalanin, tapi dia banyak kan orang yang nggak bisa menghadapi tekanan utang. Nah ini perlu latihan, Mas. Perlu latihan tekanan utang itu perlu latihan, ya. Karena bisnis nggak pakai utang, Mas. Nggak bisa menghindari utang sama sekali, nggak bisa. Contoh, Anda udah nggak pernah utang, tagihan meleset nih awal bulan, nggak bisa gaji orang tepat waktu, utang nggak, Mas? Utang. Daripada dia mendahului kita, mending utang duluan sebelum utang itu memaksa kita jadi utang, benar nggak? Intinya berlatihlah sedikit-sedikit aja, ya. Yang penting jangan lupa how to be debt free, ya. Nah, cashing out. Cashing out itu ada orang yang mau jual. Nah, nanti kita bicara, ya. Ingin mencoba sesuatu yang berbeda. Jadi banyak banget. Punya berapa macam-macam. Belum lagi yang paling banyak nih, urusan waris. Aduh. Itu ya. Kalau udah urusan waris, anaknya Mbak, itu dealnya deal bagus semua, murah semua. Murah semua. Ada yang berantem antar pemegang saham. Ada banyak banget. Yang penting coba Anda mulai pasang telinga, mulai ngomong, aku pengen tuku sekolahan. Coba Anda bilang, aku pengen tuku sekolahan, ngomong sama teman-temannya, besok banyak tawaran, banyak banget. Nanti ada lagi. Bukan berarti setiap tawaran itu harus dibeli. Anda beli yang sesuai dengan kriteria Anda. Gitu. Ini saya kasih contoh nih. Saya kasih contoh yang nggak jadi ya. Rumah sakit Agisna, ada nggak dari Cilacap yang dari Purwokerto yang dulu nganter saya ke sini? Mas Bagdo dulu ya, ikut ya ke sini ya. Ini luar biasa bisnis ini. Murah. Kenapa? Karena rumah sakit itu ya tarifnya kan sama. BPJS mau di Jakarta mau di Purwokerto sama. Tetapi harga rumah sakit di Jakarta sama di Purwokerto kan beda. Benar nggak? Jadi lebih gampang menegosiasi orang Purwokerto. Keuntungannya kalau nggak salah setahun itu sekitar 7 miliar. Kalau nggak salah, saya lupa. Tapi banyak lah yang pasti. Dia mau jual deal dengan saya. Proses berulang-ulang. Deal dengan saya 15 miliar. Keren nggak, Mas? Ini bisa sama sekali nggak pakai duit. Gitu. Bisa sama sekali. Apalagi kalau Anda udah siapin, Anda punya teman bank misalnya. Ya. Atau kalau Anda mau talangin dulu lah, tak bayar dulu. Atau Anda cuman punya 7 miliar. Tapi pertanyaannya, kenapa kok dia mau 15 miliar? Padahal dia dapat 7 miliar sebulan. 1 tahun. Karena dia nggak punya waktu lagi. Kalau dia nggak eksekusi, ada sesuatu yang lebih berat buat dia itu bakal hilang. Dia punya sekolahan. Dan sekolahan itu berat karena dia hidupnya dari situ. Dia bilang, rumah sakit aku iso gawe maneh. Gitu, nggak apa-apa aku rugi. Ya itu namanya pengusaha, Mas, gitu. Ojo dikekepi kabeh, iki ora iku ya akhirnya hilang kabeh. Gitu. Jadi ada. Sayangnya waktu itu dia nggak mau nunggu saya mau pas umroh, surat saya itu dijual ke dia gitu, tunjukin ke orang, nih loh Pak Epi mau masuk 15 miliar, dibayar sama orang itu, katanya 15,5 ya Mas ya, atau berapa waktu itu. Nggak mau nunggu, karena jadi surat saya itu sering gitu, kalau Pak Epi mau masuk, udah gitu, jadiin bargaining buat lain. Dia nggak tahan ngadepin. Nah ada yang begitu tuh, ada, bukan ada, banyak sekali. Tetapi peluang-peluang itu tidak akan pernah menjadi milik Anda kalau Anda tidak pernah menginginkannya. Saya kasih contoh lagi, satu lagi.
Ini Politeknik Harapan Bersama. Siapa yang dari Tegal? Nggak ada yang dari Tegal. Pemalang. Tahu nggak rumah Politeknik ini? Wah, ini Politeknik hebat. Gedenya minta ampun. Ya. Dia itu gedungnya bagus banget. Luar biasa. Liquid. Saya nggak usah lihat laporan keuangannya. Ya, saya tahu excess cash-nya setahun itu 35 miliar. 35 miliar, Pak. Anda mau cara apa bisa, Pak. Gitu. Mau cara apa aja bisa. Pembiayaan cara apa aja bisa. Gitu. Nah, begitu saya ngelihat, saya langsung tawar. Oh, sebelum saya masuk, saya tanya, karena saya dengar Sudirman Said udah nawar, tapi dia mau ngumpulin duitnya ini itu, ya tahulah gitu ya. Saya bilang, aku kalau diadu sama Sudirman Said, saya nggak mau. Sudirman Said udah nawar belum? Ya Pak, gini nggak jelas lah gitu, mungkin sekitar 95 ini itu. Tapi dia udah mundur belum? Udah Pak, saya nggak mau loh kalau dia, saya kenal dia gitu, dia teman saya. Sudirman Said tahu kan? Kalau nggak salah pernah jadi menteri dia. Kalau nggak salah, ya. Begitu pulang dari situ di jalan saya WhatsApp. Aku mau bayar 110 miliar. Gitu. Nah, saya bilang saya kasih DP-nya 70 dulu, baru saya rapi. Ya kan mesti pindah ini itu baru 30, baru 40-nya. Seminggu kemudian dibayar Sudirman Said 115. Pak, nah jadi ini nggak jadi juga. Pak, kok contohnya nggak jadi semua? Loh, karir saya beli bisnis itu udah 12 yang saya beli. Jadi yang saya kasih contoh itu yang nggak jadi-jadi aja. Kalau saya kasih contoh yang jadi, norak namanya. Ya, norak. Maksudnya yang kayak gini banyak banget. Saya banyak banget di Kediri, ada nggak Kediri? Mas Andi, ada rumah sakit ya. Cuman satu gitu. Wah, itu bagus rumah sakit ibu dan anak. Ya. Gitu. Rumah sakit ibu dan anak. Saya ketemu sama yang punya Frans gitu. Itu bagus semua, financially bagus semua. Cuman dia nggak masuk kriteria saya. Pak Ebi, sudah setengah 11 Pak Ebi. Oke. Ya, padahal ini yang dua ini udah biasa saya sampaikan. Yang tiga itu nggak pernah. Tapi waktu jualah yang memisahkan kita. Insya Allah kita ini gini, Mas. Ini menjadi utangnya Mas Muklis, ya. Mas Muklis. Tolong ini kan harus tuntas Mas. Jadi Anda adakan dan ini orang ini mesti harus digratisin semua ini. Ya. Ya. Terima kasih. Apapun itu insya Allah mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada kita semua. Amin. Ya. Dan saya doakan semoga begitu pulang semua menemukan kehidupan baru yang menakjubkan buat kalian semua. Bela Indonesia. Bela Indonesia. Bela Indonesia. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ebi ilmunya. Mohon maaf teman-teman ya, materinya belum tuntas. Karena tadi bocorannya ini sebenarnya materinya 6 hari ya Pak Ebi harusnya. 6 hari 5 malam ya, 7 malam Pak Ebi. Ya, oke, gitu. Acara selanjutnya saya serahkan kepada MC. Terima kasih teman-teman perhatiannya. Bila ada kekurangan, saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah buat Mas Kiki Maghrib.